Kemudian yang kedua, dan ini sering dibahas dulu, tentang syarat sah kurban yang berhubungan dengan hewannya. Syarat sah kurban yang berhubungan dengan apa? Hewannya. Hewannya ini yang pertama harus memenuhi syarat umur dulu. Umurnya kalau unta minimal 5 tahun jalan ke 6. Dapat tahu ada yang kurban unta di sini kan? Minimal 5 tahun jalan ke 6. Walaupun dagingnya sudah alot, ya, nggak ada urusan. Pokoknya syariat sudah menetapkan bahwa umurnya unta yang sah digunakan untuk kurban berapa? 5 tahun jalan ke 6. Maka nggak boleh kita beralasan, Ustaz, kalau nunggu 5 tahun dagingnya alot. Tidak. Ini syariat yang memerintahkan kepada kita. Kemudian kalau sapi sama kambing maksudnya kambing Jawa ya, bukan domba, kambing Jawa. Dan dulu di pembahasan tahun lalu saya sudah jelaskan sedikit tentang ciri khas kambing dan domba dulu ya. Apa perbedaan kambing dan domba? Saya nggak usah jelaskan sekarang ya, karena ada beberapa masalah yang nanti kita bahas. Syarat kambing dan sapi ini sah untuk disembelih minimal 2 tahun. 2 tahun jalan ketiga. Kalau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya boleh. Tapi kan jarang kalau kambing sampai 3 tahun, 4 tahun ya jarang ya. Jadi minimal kambing berapa? 2 tahun jalan ketiga. Kalau domba boleh 1 tahun jalan kedua. Atau domba ini boleh 6 bulan lebih, nggak sampai 1 tahun, dengan catatan sudah poel. Jadi patokan pertama nggak harus poel dulu, Pak. Misal kalau sudah 1 tahun domba ini atau lebih, sudah sah digunakan untuk udhiyah walaupun tidak ada poelnya. Nah kalau seandainya memang belum sampai 1 tahun, baru dilihat poel atau tidak. Kalau poel dan dia sudah umurnya 6 bulan lebih, dengan catatan itu poel sah kalau umurnya berapa? 6 bulan lebih, maka saat itu sah digunakan untuk korban. Kemudian di sini masalah, bagaimana cara kita mengetahui umur apa? Hewan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bagaimana kita mengetahui? Nggak boleh ngira-ngira sendiri. Nggak boleh ngira-ngira sendiri. Wah, saya kira ini dari mukanya sudah agak tua. Nggak boleh. Ulama memberikan solusi. Solusinya bagaimana? Kita tanya ke orang yang merawat dari kecil. Misal yang jual dengan kita itu merawat dia dari kecil, dari mulai lahir, Pak. Maksud saya dari kecil itu dari mulai apa? Lahir. Kemudian dia mengatakan kepada kita, ini sudah 1 tahun dombanya, Ustaz. Maka sudah kita terima. Jadi yang pertama, kita boleh percaya dengan orang yang merawat hewan itu dari lahir. Kalau dia tidak merawat dari lahir, maka enggak boleh. Kabar yang diterima hanya orang yang merawat dari lahir, dan cukup kabar dia kita jadikan patokan bahwa hewan ini sudah cukup umur untuk disembelih. Sekarang orang yang merawat ini tidak dari kecil, tidak dari lahir, tapi dia beli sudah umur 1 bulan, 2 bulan. Bagaimana kita mengetahui umurnya 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya? Jawabannya dari kabar satu orang adil yang ahli di bidang perkambingan atau persapian. Satu orang adil itu berarti enggak pernah berbuat dosa besar atau berbuat dosa kecil tapi jarang-jarang. Jadi adil itu kebalikannya fasik. Misal kita pandang ini kok ahli ibadah, sudah berarti kita berprasangka dia apa? Adil. Dan tahu masalah perkambingan sama persapian, kemudian kita ajak dia ke pasar kambing, kemudian kita tanya, Pak, kira-kira ini kambing betulan umur 1 tahun atau belum? Domba ya tadi ya, yang 1 tahun. Domba ini sudah 1 tahun atau belum? Kalau dia mengatakan ini menurut pengamatan saya, Ustaz, sudah umur 1 tahun, maka kita ambil kabarnya dia. Jadi sekali lagi nggak boleh kita mengira-ngira sendiri, atau kita asal percaya saja dengan penjual, tidak boleh. Tergantung penjualnya. Kalau dia merawat dari kecil, percaya langsung. Tapi kalau dia tidak merawat dari kecil, dilihat dia orang yang ahli di bidang perkambingan atau hanya nyuwun ngapunten makelar sesaat. Kadang-kadang ada orang yang apa? Ahli kambing kalau sudah mendekati korban tok. Enggak, memang dia memang kesehariannya ngurusin apa? Kambing, memang peternak kambing, betul. Maka kita ambil. Jadi ada 2 cara supaya kita tahu ini umurnya sah digunakan untuk korban atau tidak. Yang pertama tadi, dia merawat dari kecil. Yang kedua, kabar satu orang adil yang ahli di bidang apa? Perkambingan atau perdombaan atau persapian ya tadi.